Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Dengan saya Juliana Jandriati Matatula dengan NIM P071124020019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang obat-obat uterotonika. Adapun pengertian uterotonika atau oksitosik ialah obat yang merangsang kontraksi uterus. Uterotonik atau oksitotik merupakan obat-obatan yang mengandung ergonomifene, ergometrin atau oksitosin. Uterotonik adalah zat yang meningkatkan kontraksi uterus. Uterotonik banyak digunakan untuk induksi, penguatan persalinan, pencegahan, serta penanganan perdarahan postpartum, pengendapan, pendarahan akibat abortus, inkompetikus, dan penanganan aktif pada kala persalinan. Yang kedua, ada macam-macam obat. 1. Matergin. Pengertian matergin merupakan alkaloid ergot. 2. Mekanisme atau cara kerja. 1. Mempengaruhi otot uterus berkontraksi terus-menerus sehingga memperpendek kala 3 atau kala uri. Yang kedua, menstimulasi otot-otot polos, terutama dari pembuluh darah perifer dan rahim. Yang ketiga, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan darah naik dan terjadi efek oksitosik pada kandungan mature. Yang ketiga, indikasi. 1. Oksitosik. 2. Sebagai stimultan uterus pada perdarahan pasca persalinan atau pasca abortus. Yang keempat, kontraindikasi. 1. Persalinan kala 1 dan 2. Yang kedua, hipersensitif. Yang ketiga, penyakit vaskular. Yang keempat, penyakit jantung parah. Yang kelima, fungsi paru menurun. 6. Fungsi hati dan ginjal menurun. 7. Hipertensi yang parah. 8. Eklamsi. Yang kelima, cara pakai dan dosis. 1. Oral mulai kerja setelah 10 menit. Yang kedua, injeksi intravena mulai 40 detik. Yang ketiga, IM mulai kerja 7-8 menit. Hal ini lebih menguntungkan karena efek samping lebih sedikit. Yang keenam, dosis. 1. Oral 0,2-0,4 mg 2-4 kali sehari dalam 2 hari. Yang kedua, IV atau IM 0,2 mg. IM boleh diulang 2-4 jam bila perdarahan hebat. Yang ketujuh, contoh obat. 1. Nama generik metil ergometrin, metil ergometrina, hidrogen maleat. Yang kedua, nama paten metergin, meterhineal, metorin, metilat, miomergin. Yang kedua, obat oksitosin. Pengertian obat oksitosin merupakan hormon peptide yang disekresi oleh pituitari posterior yang menyebabkan injeksi air susu pada wanita dalam masa laktasi. Oksitosin diduga berperan pada awal kelahiran. Yang kedua, mekanisme atau cara kerja. Bersama dengan faktor-faktor lainnya, oksitosin memainkan peranan yang sangat penting dalam persalinan dan injeksi ASI. Yang kedua, kontraksi. Kontraksi uterus pada kehamilan aterm yang terjadi lewat kerja langsung pada otot polos maupun lewat peningkatan produksi prostaglandin. Yang kedua, konstriksi pembuluh darah umbilicus. Yang ketiga, kontraksi sel-sel miopital atau refleks ejeksi ASI. Oksitosin bekerja pada saat reseptor hormon antidiuretik atau ADH untuk menyebabkan peningkatan atau penurunan yang mendadak pada tekanan darah 9 diastolik karena terjadi vasodiastalik. Yang ketiga, indikasi. 1. Oksitosin. 2. Mengurangi pembengkakan payudara. Yang keempat, kontraindikasi.
1. Kontraindikasi terus hipertonik. 2. Distres janin. 3. Prematurisasi. 4. Letak bayi tidak normal. 5. Disporopopsi cephalopelvis. 6. Predisposisi lain untuk pencahnya rahim. Yang ke-6, obstruksi mekanik pada jalan lahir. Yang ke-7, preeklamsi atau penyakit kardiovaskuler dan terjadi pada ibu hamil yang berusia 35 tahun. Yang ke-7, resistensi dan mersia uterus. Yang ke-8, uterus yang starvasi. Yang ke-9, gawat janin. Kemudian yang ke-5, dosis yang digunakan. Untuk induksi persalinan intravena 1-4 per menit dinaikkan menjadi 5-20 menit. Untuk menit sampai terjadi pola kontraksi secara fisiologis. Untuk perdarahan uteri pasca partus ditambahkan 10-40 menit. Unit pada 1 liter dari 5% dextrose dan kecepatan infus dititrasi untuk mengawasi terjadinya aktonia uterus. Yang kemudian 6. Efek samping. 1. Spasme uterus atau pada dosis rendah. Yang kedua, hiperstimulasi uterus dan membahayakan janin, kerusakan jaringan lunak atau rupture uterus. Yang ketiga, keracunan cairan dan hiponatremia atau pada dosis besar. Yang keempat, mual muntah, aritmia, anafilaksis, ruam kulit, apalsia plasenta, emboli amnion. Yang kelima, kontraksi pembuluh darah tali pusat. Yang keenam, kerja antidiuretik. Yang ketujuh, reaksi hipersensitivitas. Yang ketujuh, contoh obat. Tablet oksitosina, pitocin tablet atau PD. Kemudian ketiga, obat misoprostol. Adapun pengertian misoprostol adalah suatu analog prostaglandin L-sitentik yang menghambat sekresi asam lambung dan menaikkan proteksi mukosa lambung. Kemudian mekanisme atau cara kerja. Setelah pengguna oral misoprostol diabsorpsi secara eksternatif dan cepat didenitrifikasi menjadi obat aktif. Yang kedua, indikasi. 1. Oksitosin. 2. menstimulus kontraksi uterus. Yang keempat, efek samping. 1. Dapat menyebabkan kontraksi uterin. Kedua, diare dilaporkan terjadi dalam 2 minggu pada terapi inisiasi dalam 14-40 derajat. Pasien dengan AINS yang menerima 800 per hari. Diare biasanya akan membaik dalam kurang lebih 1 minggu terapi. Wanita-wanita yang menggunakan misoprostol kadang-kadang mengalami gangguan ginekologi, termasuk kram atau perdarahan vaginal. Yang kelima, kontraindikasi. Untuk proteksi GI, misoprostol dikontraindikasikan pada kehamilan karena risiko aborsi. Pasien-pasien harus diberitahu untuk tidak memberikan misoprostol kepada orang lain. Yang keenam, cara pakai dan dosis. Peroral untuk proteksi GI selama terapi AINS 200 diberikan bersama makanan jika dosis ini tidak ditolerir. Yang ketujuh, contoh obat. Contoh obat misoprostol tablet gastrul isi misoprostol 200 tablet. Demikian hasil presentasi saya, Ibu. Sekian dan terima kasih, Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Ibu.